Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi di channel kami Sona Bengkel. Ini ada satu unit mesin. Ini mesin punyanya Yamaha F1 ZR. Dan ini untuk mesin udah saya turunkan, dan untuk motornya ada di dalam. Tuh untuk motornya F1 ZR itu udah seri full clutch. Kalau nggak salah tahun 2001. Ini untuk bandulnya atau kruk asnya ini pendek karena ini udah seri full clutch atau full kopling. Dan mungkin untuk video selanjutnya akan saya bikinin untuk perbedaan-perbedaan ini untuk motor F1 ZR seri full clutch atau masih sporty. Dan untuk video kali ini lanjutan dari video kemarin. Untuk video dari kemarin cara bongkar ini bagian magnet kopling udah saya upload di video kemarin. Dan video kali ini untuk cara belah mesin. Ini khususnya untuk motor F1 ZR. Ya, khusus untuk bengkel pemula yang pengen bongkar-bongkar. Jadi kan saya berbagi pengalaman saya, atau mari kita belajar bersama-sama bongkar mesin atau belah mesin pada F1 ZR. Untuk yang pertama kita lepas ini untuk manifoldnya dulu, karena ini manifold belum dilepas. Ya, di sini ada 4 baut. Ya, kita ketuk-ketuk seperti ini. Ini menggunakan mata obeng ketok karena biasanya banyak sekali kotoran. Jadi kita ketuk-ketuk seperti ini biar mudah atau bautnya nggak selek. Dan yang pastinya kita menggunakan ini obeng ketok. Dan kemudian kita lepas ini untuk baut manifoldnya. Ini ada 4 baut, ya kita lepas semuanya untuk keempat bautnya. Ya, dan ini untuk manifold udah dilepas. Ya, ntar dibersihkan semua, dan karena ini sangat kotor sekali, ya ntar untuk manifold kita bersihkan. Dan kemudian kita lanjut ini untuk membrannya kita lepas. Ya, kita songkel karena ini biasanya sangat melekat atau menempelnya sangat kuat, jadi kita lepas songkel seperti ini. Dan jangan lupa ini untuk packingnya ntar ganti karena pastinya packingnya akan rusak. Dan kemudian kita tinggal cek ini, biasanya di sini ada kerusakan. Nah, ini di bagian lidah membrannya. Ya, ini untuk bagian lidah membrannya itu kelihatan udah pada terkikis. Tuh kelihatan, ntar diganti ini untuk membrannya aja atau lidah membrannya aja, karena ini untuk membrannya itu masih bagus. Ya, kita bisa ganti untuk lidah membrannya aja. Dan kemudian kita lanjut belah. Ya, kita untuk belah ini bautnya ada di bagian atau sisi magnet. Dan posisikan untuk mesin seperti ini. Ya, kita ini menggunakan tatakan kayu yang ini khusus untuk belah mesin. Dan untuk ngelepasnya ini menggunakan obeng ketok. Ya, karena ini bautnya sangat bersih karena di dalam, jadi ini udah presisi dengan obeng atau mata ketoknya. Ya, ini untuk kelima bautnya ini udah terlepas. Ini bautnya masih bagus-bagus banget karena ini baru pertama belah mesin. Ya, ini untuk stang piston juga ini masih original. Dan kemudian ini yang ada di luar atau bautnya kotor-kotor, ya kita lepas. Dan jangan lupa diketuk-ketuk seperti ini karena banyak sekali ini untuk kotoran. Jadi harus diketuk-ketuk seperti ini dulu supaya untuk baut gak slack. Ya, kita ketuk-ketuk seperti ini. Dan ini untuk di dalam ini ada baut 1. Dan kemudian kita langsung aja lepas semua bautnya. Ya, ini untuk bautnya udah terlepas semua. Dan kemudian kita ketuk-ketuk ini di bagian as gearnya. Ini menggunakan kayu. Ini supaya si ini tidak rusak. Ya, kita ketuk-ketuk seperti ini. Ini menggunakan kayu. Ini juga tidak terlalu sulit. Dan kemudian kita cek ini udah sedikit kebuka. Dan kemudian kita angkat. Dan kemudian ini untuk bagian kruk asnya kita angkat karena ini nempel di bagian crankcase sebelah kiri. Ya, kita angkat ini dengan kruk asnya. Ya, kita angkat aja. Dan ini untuk kruk asnya kita pegang aja seperti ini, karena ini untuk kruk as nempel ke bagian crankcase bagian kiri atau bagian magnet. Ya, ini udah keangkat. Dan untuk kruk asnya nempel ke crankcase bagian kiri. Ya, ini masih nempel. Untuk ngelepas ini kita ketuk-ketuk atau ntar kita menggunakan press juga bisa. Tapi kalau diketuk-ketuk ini menggunakan kayu, jangan menggunakan palu besi. Dan kemudian jangan lupa ini untuk bagian bearing gigi transmisi, ya kita cek atau kita harus pastikan ini masih bagus. Kalau ini udah kocak,
Ini untuk bearingnya harus diganti. Ya, tapi ini masih bagus atau belum kocak. Dan kemudian kita lanjut lagi, ini untuk bearing kruk as. Kalau ini dah harus diganti karena ini sekalian, karena ini untuk bagian stang piston antar mau diganti. Jadi untuk bearing kruk asnya harus diganti juga. Dan kemudian kita lanjut ke gigi transmisi. Ya, ini untuk as capit udang kita lepas dulu seperti ini. Ini di sini ada PR kecil. Ini jangan sampai hilang. Dan kemudian ini juga ada switch, ini untuk switch netral ya, ntar lepasnya ya kita taruh ini aja dulu. Dan kemudian ini di dalamnya juga ada per ya, ntar kita lepasnya. Dan kemudian ini untuk capit udang, atau di sini ada ring. Ini di as kopling, ini ada ring di sebelah kiri. Dan kemudian kita lepas giginya satu persatu. Ya, kita angkat seperti ini. Ini untuk capit udang kita angkat dulu. Dan kemudian kita cek ini untuk capit udang, dan biasanya ada kerusakan di bagian ini. Tapi ini masih bagus, belum ada tanda-tanda kerusakan. Ini masih mulus. Kalau ini udah kemakan, itu akan bermasalah pada setiap giginya. Tapi itu masih bagus ya, kita angkat seperti ini. Dan di sini juga ini untuk capit udangnya kita cek juga. Ya, ini sama, ini masih bagus atau masih mulus. Dan kemudian di sini ada sepi ya, ini bisa lepas. Ya, kita taruh aja sini. Dan kemudian kita lanjut ini di bagian gigi transmisi, bagian as gear. Dan di sini ada ring. Ini di sisi kanan. Ini di sini ada ring, dan kemudian untuk di dalamnya juga ada kancing. Dan untuk di sebelah sini nggak ada ring. Jadi ringnya ada di sebelah sini ya, kita angkat. Ini di dalam ada kancing. Ini untuk menahan ini supaya ini memasangnya lebih mudah. Ya, ini untuk gigi ini. Ya, kita angkat seperti ini. Atau kita tarik. Nah, ini di dalam ini ada ring seperti ini atau kancing. Ini untuk ngelepas gigi ini. Ya, kita pasang kembali ini supaya si gigi ini tidak terlepas. Dan kemudian kita lanjut ini di bagian as kopling. Ya, kita angkat aja. Ini di sini nggak ada ring. Ya, kita lepas. Ini untuk giginya. Ya, sekalian kita cek dan saya rasa ini untuk bagian gigi-giginya masih normal semua. Dan kemudian ini untuk shift drum nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Dan kemudian kita cek ini untuk bearing gigi transmisi. Ini kita cek semuanya. Dan biasanya ini untuk bagian as kopling ini kocak, tapi ini masih bagus. Ya, kita cek semua. Ini untuk bearing gigi transmisi. Ya, ini juga masih bagus. Ini untuk shift drumnya, dan ini untuk ntar switch netral kita lepas dulu, ntar jatuh. Dan di dalamnya ini ada per. Ya, kita angkat. Kalau ini nggak dilepas, ntar bisa jatuh dan hilang. Ya, ini untuk kalau mau lepas shift drum, ini di sini ada baut, ini ada 2. Dan ini 1. Tapi ini untuk shift drum nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Dan kemudian kita tinggal lanjut ini bersih-bersih atau kita cuci semua, dan bawa ke tukang puput. Ini ganti bearing kruk as dan ganti stang piston. Ya, saya rasa ini udah cukup untuk cara belah mesin motor pada F1 ZR. Dan untuk merakit gigi transmisi, tunggu aja di video selanjutnya. Ya, cukup sekian dulu video dari kami, semoga bermanfaat.